Tidak pernah aku menerima nikmat katanya. Senantiasa aku dalam cobaan ini semenjak aku engkau ciptakan. Artinya apa para jemaah? Tiga kunang bala tuman ya kira. Ubena nikmat yang merumpok dunia nyo hana tertali tua tu. Tantang jamun kon man pun kon ngepegoi tanyo kalam bala tapi. Begitu besar bala akhirat. Hanayum bala do dunia. Hanayum nikmat dunia menyoka kunang bala akhirat. Lalu wayudi bi asyaddi ahli dunia balaa. Lalu didatangkan seorang penduduk dunia yang paling banyak bala yang dia dapatkan. Penduduk dunia yang paling muturah tanya paling gatin mukuin dan tepi namanya. Yang berat dah gatin. Yang dia atake, yang dia kena bala nyan dume. Lalu fayughmasu fil jannati satan. Lalu dia dicelupkan dalam surga sekali celupan. Nah, guptamong dalam surga biat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, malamnya kembali gedanyo mengkaji pelajaran tasawuf dengan judul As-sabru 'alal bala'i wasyiddah. Sabar terhadap bala dan kesusahan. Wa ruwiya an Khabbab bin Ir radhiyallahu an qala Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun biridaihi fi dhillil Ka'bah. Fasyakkuna ilaih. Nah, diriwayatkan daripada Khabbab bin Irs, beliau semoga Allah merahmati beliau berkata, kami datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasulullah sedang bersender di ridaknya dengan ridaknya di dinding Ka'bah. Kami menyampaikan keluhan kepada beliau. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, ala tada'ullah, ala tantasirullahu lana, ala tantasirullah lana. Wahai Rasulullah, tidakkah kamu memohon kepada Allah? Tidakkah engkau meminta Allah menolong kita? Di saat itu fajalasa muhmirran launahu. Maka bangkit duduk Rasulullah dalam keadaan wajahnya berubah berwarna merah. Artinya Rasulullah agak marah mendengar kata-kata sahabatnya mengadu kepada beliau, tidakkah engkau berdoa kepada Allah? Tidakkah engkau meminta Allah menolong kita? Nah, nyo harus pahami para jamaah bahwa nyo kejadian di Mekah. Di Mekah pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya selalu berada di dalam penganiayaan orang-orang Quraisy, karena orang-orang Islam pada saat di Makkah masih lemah karena belum banyak, belum punya organisasi yang bagus sehingga belum mampu menolak
kezaliman. Sehingga karena terus didalimi, dianiaya oleh orang Quraisy, ada di antara sahabat Nabi yang diceritakan dalam hadis ini yang melaporkan kepada Rasulullah, apakah Rasulullah belum berdoa, apakah Rasulullah belum meminta pertolongan kepada Allah, sehingga mereka masih terus dianiaya, didalimi oleh orang Quraisy. Di saat mendengar laporan itu, Rasulullah sedikit marah, wajahnya berubah menjadi merah. Tsummakal, kemudian beliau berkata, Inna man kana qablakum kana yu'ti birrajul fayuhfaru lahu fil ardi hufratan wa yuja'u wa bil minsyari fayudha'u ala ra'sihi fayaj'ala firqataini ma yusrifuhu dzalika an dinih. Rasulullah membuat perbandingan dengan orang-orang dulu. Kata Rasulullah, orang-orang dulu sebelum kalian, artinya umat Nabi yang awal, ada di antara mereka seorang laki-laki, digali untuknya di bumi sebuah lubang, kemudian dibawa gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya, lalu dibelah dia menjadi dua bahagian. Tapi tidak memalingkan dia daripada agamanya, kata Rasulullah. Yang maksudnya, yang kegendanya, hana berat cobaan yang gebila Allah kegendanya oleh Allah. Udah lagi dulu, udah mau doa. Urung zaman urajih, umat zaman na yang jiku huru, jipuluk na huru, nunyan jime ke gajoy, puluk bauleh, jika gajoy, pelah je kedua. Tapi tidak membuat mereka berpaling dari agamanya, tidak membuat mereka murtad keluar dari agamanya. Nah, yang paling terkenal para jamaah cerita dibelah adalah ceritanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dikejar oleh orang Yahudi di saat beliau berdakwah. Lalu beliau bersembunyi di sebuah pohon kayu yang besar. Musom bak kaya, menurut para ulama sufi, di situ ada pelajaran. Nah, karena waktu musom bak kaya, kau yang lelaki bantu bak kaya, hai bak kaya kau musom lum dia, kan lelaki bantu bak Allah. Maka ketikanya syaitan melihat bahwa Nabi Zakaria kagum musom nambak kaya, lalu ia pegah bawa Yahudi yang lid, ukalit holain yang pak di Zakaria kai musom nambak kayanya. Tinggal ke yang minta ke gajo kan, kaplah bak kayanya. Nah, menyuka kaplah bak kayanya, maka karya pun kadeplah dua. Maka karena kayi pernah syaitan, berangkat Yahudi yang minta ke gajo, maka diplahlah bak kayanya, sehingga Nabi Zakaria teplah dua. Kepegah di dalam kitab tasawuf yang lain, ketika Nabi Zakaria diplah dengan gajo, roh gekun aduh Nabi Zakaria. Aduh, sakit. Lalu turun wahyu dari Allah yang mengatakan, ya Zakaria, lau qultaha marratan tsaniyah. Hai Zakaria, munyoka kun lau maduhnya tiga tu, akan ku keluarkan kamu dari catatan daftar para nabi. Gancam ya Allah, munyo si gotu ke kunaduh, ku putubit ke dari daftar para nabi, ku pecat ke dari para nabi. Betul ya, di Allah. Nah, jadi seperti itulah kepayahan dan bala yang diderita oleh orang yang lalu. Sehingga Nabi Muhammad dikala sahabat yang pegah puhana nemrua, puhana nalike tulung lama Allah, Nabi Muhammad meri ijah baju. Adanya ijah kan? Meri ijah baju. Mirah muka. Udah lagi dulungnya baru baju, digau berat lam jamun. Artinya Nabi Muhammad mendidik para sahabatnya di saat itu untuk mampu bersabar. Bek bagah that lagi bantu, bek bagah that lagi tu, tolong. Bek lagi anak umit nanya, baju-baju kan lagi bantu, baju-baju kan lagi tolong. Bek lagi anak umit. Waruya an Humaid an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Humaid
daripada Anas, semoga Allah ridha kepada beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi bersabda, yu'ti yaumal qiyamah bi an umi ahlil ardi. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, penduduk bumi yang paling banyak menerima nikmat didatangkan. So yang paling kaya, yang paling senang ibu mau jino, nyan tuman uro kiamat gume, dupu hadap kepada Allah. Lalu fayughmasu finnar ghumsatan. Lalu dia dicelup dalam neraka sekali celupan. Bila gecok penduduk bumi yang paling belum menerima nikmat, funyok dalam neraka tiga. Yang getarik lah. Tiga funyok dalam neraka. Fayukhraju aswada muhtarikan. Maka dikeluarkan ia dalam keadaan menghitam terbakar. Kayak geputubit dari neraka, lagu funyok tiga dalam neraka, ka hitam angoh ka hitam. Fayuqalu lahu, lalu difirmankan kepadanya, hal marra bika naimun qut id kunta fiha. Apakah kamu pernah merasakan sebuah nikmat ketika kamu berada dalamnya? Dalamnya maksudnya di dunia? Orang itu menjawab, la lam azil fi hadzal bala mundu khalaqani. Tidak pernah aku menerima nikmat, katanya. Senantiasa aku dalam cobaan ini semenjak aku engkau ciptakan. Artinya apa para jemaah? Tiga kunang bala tuman ya kira. Ubena nikmat yang merumpok idunya nyo hana tertali tua do. Tentang jamun kon man pun kon ngepugoi danyo kalam bala tapi. Begitu besar bala akhirat. Hanayum bala do dunia. Hanayum nikmat dunia menyoka kunang bala akhirat. Lalu wayuti bi asyaddi ahli dunia balaa. Lalu didatangkan seorang penduduk dunia yang paling banyak bala yang dia dapatkan. Penduduk dunia yang paling muturah tanya paling gasin mukuin dan tepi namanya. Yang berat dah gasin. Yang dia atake, yang dia kenang bala nyan dume. Lalu fayughmasu fil jannati khumsatan. Lalu dia dicelupkan dalam surga sekali celupan. Nah, tambang dalam surga bi'at berbeda. Nah, yakni yadkhulu fiha sa'atan. Yudkhalu fiha sa'atan, dimasukkan dia dalam surga satu saat. Fayukhraju, maka kemudian dia dikeluarkan. Di saat dia dikeluarkan, ka'annahul qamaru lailatal badr. Seolah-olah wajahnya di saat itu sudah seperti bulan di malam purnama. Ban guputubi dalam surga, ka gantung dah kanyan. Mono nak gantung. Dedam konteng pun. Ban guputubi dalam surga ka gantung dah. Ka bersinar wajah ke, ka glowing wajahnya kunurinang, ka lagi bulan purnama. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, hal marrabika syiddatun qad? Apakah kamu pernah merasakan kesusahan? Fayaqulu, maka laki-laki itu berkata, lam azil fi hadhihin na'im mundu khalaqani. Tidak pernah aku terus berada dalam nikmat ini semenjak engkau menciptakan aku. Tiga mendong. Geputamong dalam surga, getutlah. Tantang hana pernah bala urajih, hana pernah gerata. Nyanban munyoka gebi nikmat lam surga. Jadi sekeras apapun bala yang kita hadapi sekarang para jamaah, kalau toh pada akhirnya kita akan masuk ke dalam surga, maka bala ini tidak ada arti apa-apanya. Mutingak detang li. Anak tinggal tu urajih hidupnya katanya gapsin detang. Gop mangak kaya-kaya, hana tinggal deh lo urajih lemdunya katanya dia kenang musibah dia atake gop tehan ni. Hana tinggal deh munyoka gebi nikmat surga. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap bala dunia yang
kesabaran itu dibalas oleh Allah dengan surga, maka kita harus bersabar dengan sesungguh-sungguhnya, karena nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah akan menghilangkan semua rasa perih, pedih, bala yang kita hadapi di dunia. Nah. Waruya an Sa'id bin Jubair an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas, semoga Allah ridha untuk keduanya Ibnu dan Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu may yud'a ilal jannah alhamdulillah lillah." Orang yang paling pertama diseru untuk masuk surga adalah orang-orang yang memuji Allah. Alladzi yahmidunallaha 'ala sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu memuji Allah dalam kesenangan dan dalam kesusahan. Dalam hadisnya nepegah Nabi, orang yang paling kontuman gehoi geyuta mong surga, orang yang selalu memuji Allah. Artinya dalam senang dan dalam susah. Jadi memuji Allah bukan ketika senang saja, tapi ketika susah tidak. Memuji dalam senang dan dalam susah. Itulah yang disebut dengan orang yang selalu memuji Allah. Maka orang yang gehoi pontat diutamang surga. Nah, alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Jadi tapujo Allah li kedanyo, lagi bak zikir dakennya ala kulli halin wa fi kulli halin. Nah, di atas setiap keadaan dan dalam setiap keadaan. Dumpat dan dumban. Pu tengah tenang, pu tengah susah, pu tengah sehat, pu tengah sakit, pu tengah kaya, pu tengah kafir, terus kitanya mengucapkan pujian kepada Allah. Tetap kitanya alhamdulillah. Nah, nyan soyang puja Allah dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, maka dia akan menjadi orang yang pertama sekali diperintahkan, diseru untuk masuk surga. Maka nepegah li Abu Lais, fal wajibu alal abdi ayyasbira ala ma yusibuhu minal syiddah. Maka yang menjadi wajib terhadap seorang hamba adalah bersabar terhadap apa yang menimpanya minal syiddah, daripada kesusahan. Jadi yang wajib bagi gedanya apa? Gedanya wate ditimpa kesusahan, bersabar. Bersabar. Menyatakan dalam hadis mana makna sabar ini adalah mensyukuri kesusahan yang dibeli Allah. Lagi biasa gedanya kun untung gedanya kan. Kagebi bala adanya, tapi mentang dah kun untung. Untung baju bagai pok karena berat. Untung. Kamu pok mentang untung lagi gedanya. Yang kanya memuji Allah, bersyukur. Ditna gebi bala, hana gebi berat lah, punya geberi berat lah miban. Untung mana kinanya hana berat. Untung macam-macam nayo yang gajarkan bu urung si katanya orang di. Bu nek katanya. Arti kata gajarkan katanya untuk tetap bersyukur dalam bala. Tetap bersyukur dalam keadaan katanya merumpok bala. Jadi wajib arti katanya hamba nepegah li Abu Lais adalah bersabar terhadap apa yang Allah berikan daripada kesusahan. Wa ya'lamu anna ma dafa'allahu anhu minal bala, ya, wa aktsaru mimma asabah. Dan dia hendaknya tahu bahwa apa yang Allah tolak daripadanya, yang Allah pegadah,
yang Allah tolak bak katanya daripada bala lebih le daripada apa yang menimpa katanya. Nya harus ada depu. Le yang Allah tolak bala kepada katanya. Daripada yang kenang tu le yang meleset. Nya dak katanya. Seandainya hana nikmat Allah, seandainya hana getulak oleh Allah bala, mungkin tunggu katanya tiura bala tapi hana pernah kenang ni kau. Tapi berta depu bahawa ledat yang getulak oleh Allah. Ngan pu sebab getulak macam-macam. Gara-gara na tamu doa, getulak bah, getulak bala. Gara-gara na tamu sedekah, getulak bah, getulak bala. So yang bi kemampuan katanya pun doa. So yang bi kemampuan katanya roh tamu sedekah. Allah. Allah yang thọ ate itu sehingga roh tamu doa. Allah yang thọ ate itu sehingga roh tamu sedekah. Gara-gara tamu doa, gara-gara tamu sedekah, getulak bah, getulak bala. Allah yang getulak bala. Yang getulaknya gepegah li Abu Lais lebih le daripada yang kenang. Maka buat depu. Sehingga watak kenang lagi nyan le dayo bala, tanyo mantang tetap bersyukur karena tak depu letat yang getulak li Allah. Wa yahmadullaha ta'ala ala zalik, lalu getanya memuji Allah terhadap demikian. Karena kata depu letak yang getulak bala. Wa yambaghi lil abdi ayyaqtada bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan sepatutnya bagi seorang hamba bahwa mengikut ia dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa yanduru ila sabrihi ala adal musyrikin, dan memperhatikan kepada sabarnya nabi terhadap gangguan urang-urang musyrik. Nah, jadi bak sabar daripada bala pun guyu ikut nabi katanya. Nah, jadi laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, kon bak nikmat mentong, kon bak akhlak mentong, kon bak nyo, kon bak ji. Bak bala pun guyu ikut nah, guyu ikut nabi. Sebab nabi pun ledak dicoba oleh Allah, ledak gebi. Di Mekah mun ada pegat terutama seringkali Nabi diganggu, dianiaya oleh orang-orang musyrik. Maka ketika getanya mengalami perlakuan laginya, kalon Nabi, kiban Nabi kehadapi, menanti tanya cara hadapi. Tacok Nabi ke uswatun hasanah, ke suri teladan, termasuk dalam bersabar di atas bala. Bercerita beok tentang Nabi geterimang kehadapi bala. Waruya an Amru bin Maimun ani bani Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan daripada Amru bin Maimun dari Ibnu Mas'ud. Semoga Allah ridha untuk Ibnu Mas'ud. Qal Ibnu Mas'ud nekun. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait wa Abu Jahal wa ashabahu julusun. Waqat naharat juzura bil amsi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di pinggir Ka'bah atau di sisi Ka'bah, Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk. Tahu ti nang Ka'bah. Nabi sirah semayang mak Ka'bah. Abu Jahal ngon-ngon ke, itu tinggal Ka'bah yang tengah duduk. Waqat naharat juzura bil amsi. Kemarin mereka baru selesai memotong kambing. Rupanya duduknya, ya mungkin kapru kata tuum tengah le baju si kemeng. Baru banlu si kemeng tu. Abu Jahal. Banlu kanuri baru si kemeng. Lalu ketika Abu Jahal melihat Rasulullah sedang salat, faqala Abu Jahal la'anahullah. Maka Abu Jahal laknatullah gekun. Ayyukum yaqumu ila sala juzuri fayalqihi ala katfi Muhammadin idza sajada. Gekun bangun oleh Abu Jahal. Siapa di antara kalian yang berangkat ke tempat pemotongan kambing kemarin lalu mengambil tai kambing lalu diletakkan di atas pundak Muhammad ketika Muhammad sujud. Bekun bau reng. Tho yang behum tu raya. Tho behum.
Jak bak tempat ti kameng baro, cok kamengnya baro, ya pudu ada pundak Muhammad, ada Muhammad sujud. Lalu famba'asa ashkal qaum fa'akhadahu. Lalu bangunlah berangkatlah seorang yang paling celaka di antara kaum. Jadi kekun paling celaka karena boho yak pudu kameng ada pundak Rasulullah ada bahu Rasulullah. Berangkatlah dia. Fa'akhadahu lalu dia mengambil tai kambing. Kameng itu baro. Falamma sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katfaihi fastadhaku. Lalu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di dalam salatnya, ia meletakkan tai kambing itu di antara dua pundak Rasulullah. Ino pudu. Tai sujud. Nya ino kan dudong maju anu, tai sujud kai pudu ina. Fastadhaku. Lalu mereka semua tertawa terbahak-bahak. Duke moyan. Kai ipudu kameng ba ko Rasulullah. Kun Ibnu Mas'ud wa ana qaimun anduru. Ilong kudang gero aku kunging tegai. Unuk bantu hang kujut. Ibnu Mas'ud kang damang Islam. Hadisnya pikirnya cerita. Kun ana qaimun anduru. Aku berdiri memperhatikan. Hang kujut bantu. Demo tenyan. Para sahabat hana berani lau. Qultu aku berkata ke Ibnu Mas'ud, "Lau kana li man'atun la tarahtuhu an dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya aku punya kemampuan untuk menolak, sungguh aku buang tai kambing itu dari punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan geukun Ibnu Mas'ud. Hana kemampuan Sengkira mampu lombah, makarna hana mampukah ke kudang kunging tengai ke Ibnu Mas'ud. Kemudian pegah le Ibnu Mas'ud. Kemudian wan nabiyyu kata Ibnu Mas'ud, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidun ma yarfa'u ra'sahu hatta intalaka insan. Nabi kata Ibnu Mas'ud ketika itu terus sujud. Beliau tidak mengangkat kepalanya. Walaupun kai pudu kameng bak bahu ke Nabi mantang ketujud hana ke beut. Sehingga ada seseorang yang berangkat lalu menceritakan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Nanti rauru mungkin sahabat Nabi itu mah nak gafonan nyawa kap kape bane mungkin. Budak hurung nyantira gejak warmoh Nabi dia pegah bak Fatimah. Tuturah danyo hai Fatimah. Ayah ka elanya ayawaknya. Kai pudu kameng bak ule tu tengok tu mayang. Kayak cerita bak Fatimah. Waja'at dan datanglah Fatimah. Leuhnya terus Fatimah. Ketika itu kata Ibnu Mas'ud wahya jawiriyah. Fatimah ketika itu masih jawiriyah. Jawiriyah anak gadis remaja. Remaja tak mentang retak anak SMP lah betul orang tanya. Yang jawiriyah. Mantang ubud. Fatarahat hu summa akbalat alaihim tasubbuhum. Maka Fatimah membuang tai kambing itu, kemudian dia menuju kepada mereka, yaitu Abu Jahal dan ngon-ngon ke, tasubbuhum, mencela mereka. Surah tanya, lebah kameng ba rungyah ke, yang giat terapa wajih di Fatimah. Behu Fatimah, walaupun anu darah, walaupun anu umit. Ya hagi pelaku puan bahu. Ya, kagak terapa Fatimah. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sautah. Setelah Rasulullah menyelesaikan salatnya, beliau mengangkat suaranya, fada'a maka beliau berdoa alaihim untuk mereka itu. Artinya dia ketumayang, gulung jarau langit untuk katanya, gua doa. Rayu tu baca dia doa, duh dengar le awaknya. Nyambar rayu tu doa. Pugakun lam doa le Rasulullah. Allahumma alaika bi Quraisy salasa marrat. Lega gukun Allahumma alaika bi Quraisy. Nyoba tanya, ya Allah nupu binasa awak Quraisy. Gukun le Nabi. Lega. Falamma sami'u sautahu, manakala mereka mendengar suara Nabi, duh dengar bahwa Nabi gemudoa bujelaka awak Quraisy,
wa da'aahu dan deh dengar doa Nabi, zahaba anhumud dhahak wa khafu da'watah. Mereka terdiam. Zahaba anhu dhahak artinya hilang daripada mereka tertawa. Ini ana boy kemle dan takutlah mereka terhadap doa Rasulullah. Muno tengah kem-kem tunang dah kaje pudu kameng tu ulai Muhammad. Bani dengar Nabi Muhammad ka gemu doa bercelaka awak Quraisy, langsung seketika itu mereka terdiam, mereka takut kepada doa Nabi. Faqala gukun li Nabi watanya, Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa Uqbah wa Utbah wa Syaibah wa Walid bin Mughirah wa Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, nupu celaka Abu Jahal dan Uqbah dan Utbah dan Syaibah dan Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf. Geturi berarti Nabi gatunan tiroro. Geturi tho perti yang du inan yang yakbuh kameng itu pundak kamyan. Abu Jahal, Uqbah nan, Utbah, Syaibah, Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf. Enam ni. Qala bin Mas'ud, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Periwayat hadis ini Abdullah bin Mas'ud nepegah, walladzi ba'atsa Muhammadan bil haq, demi zat yang mengutus Muhammad dengan hak, laqad ra'aitul ladzi sammahum sar'a yauma badr. Sungguh aku melihat orang-orang yang disebut namanya oleh Nabi dalam doa itu semuanya terbunuh dalam perang Badar. Mandum binasa dalam perang Badar. Kepegah li Ibnu Mas'ud. Kuterima mengerti doa Nabi di Allah. Nyanban Nabi tacok hikmah lek tanyo dipelaku dianiaya. Nanti menyebut tanyo anak berapa ada. Paling nah kasus bag tanyo untuk mutijin. Alah anak me we nan brigen lepu brigen ji kai pudu angin Honda. Nyanganya paling na. Engka kahana ya mutijin ya pudu pa dicak nang aduh le tanyo lah. Nah, Nabi tengah ketumayang ipudu kameng bak ku. Nah, tapi ni Nabi hana gebegah tapu gemlake tangai ba Allah. Ke ubah Yahudian Quraisyan supaya Allah hancurkan mereka. Apakah gemlake hancur oleh Rasulullah? Gemlake binasa karena kagedepu oleh Rasulullah bahwa awaknya mungkin mendapat hidayah. Mungkin mendapat hidayah Rasulullah han gemudoa lagi nya. Sungguh gemudoa lagi gemudoa ke awak Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ne kutunjuk kaum dong karena awaknya hidup. Rai awak Taif mau cukup bro akai ni. Wate Nabi ge jak dakwah Taif, jirham mana wate Nabi hampir luka le Nabi. Jirham mana wate. Kon ni priom. Baik dah pegah pekat JPI, ipui cerok, irham mana wate. Nyanban Nabi. Tapi hana berdoa bercelaka awak Taif. Maka karena doa Nabi sampai sekarang di Taif itulah muncul orang-orang yang sangat kuat-kuat imannya. Karena doa Nabi. Karena gedepu oleh Nabi, orang Taif akan mau beriman. Tapi nyopertenya Abu Lahab, Abu Jahal ini, Utbah, Uqbah, Syaibah, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Gedepu Nabi halim iman, maka gelake celaka. Dan lebih celakanya Abu Lahab yang sidra pemimpin panglima perangnya, panglima perang Quraisy. Ketika terjadi perang Badar, di mana perang Badar itu kekuatan tidak seimbang, Nabi hanya berkekuatan 300 orang, sedangkan Abu Jahal membawa 1000 orang pasukan. Kan hana seimbang, leher itu lawan 1000. Panena taboh kompi lawan taboh batalion. Bahan cocok tagai. Tapi Abu Jahal yang begitu sombongnya dengan kekuatan mereka terbunuh oleh pasukan Nabi yang dari kanak-kanak. Anak Umid yang poh Abu Jahal. Panglima atepoh Abu Anak Umid. Ya, pegah kadhat roh, hebat hat dong panglima. Ban mudah kata lu Anak Umid poh.
Kon urung dayu anu mit tidak bajaro tak bagi buat anu mit. Walaupun dengan cara muthom-muthom ni menurut anu mit, mungkin lawan berhadap-hadapan anu mit ngau rinci. Cara muthom-muthom, mita hanje kemak pudung ni tinggal keroyok laju. Dua dro anu mit, nan long kedua. Dua dro anu mit yang poh Abu Jahal. Matilah Abu Jahal dalam perang yang pertama yaitu perang Badar. Nyan gepegah dari Ibnu Mas'ud gekalon kero urang-urang yang disebut nama li Nabi nyan mandum celaka, mandum mati lam perang Badar. Nyan saboh contoh para jamaah bagaimana Nabi menghadapi bala kepahitan dalam beliau menyampaikan dakwah. Maka nyan wujud ke pelajaran bagi kita tanya hana seberapa alam tanya. Ulam lagi ada cerita malamnya menyata banding ngan bala yang hadapi oleh Nabi Ayub. Berat hana seberapa alam tanya. Berat bala nabi-nabi. Kemudian warawa Abdullah ibni Harith an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Neriwayat li Abdullah bin Haris daripada Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepada keduanya, beliau Ibnu Abbas berkata, syakka nabiyun minal anbiya ila rabbih. Ada seorang nabi daripada nabi-nabi, beliau mengadu kepada Tuhannya. Nabinya, tapi hendak bersonan, dia mengadu kepada Allah. Faqala beliau berkata, ya Rabbi, al-abdul mu'minu ya'ti'uka wa yajtanibu ma'asiyaka tazwi anhud dunya wa ta'radu lahul bala. Wahai Tuhanku, hambamu yang mukmin yang selalu mentaatimu, yang menjauhi berbagai macam maksiat terhadapmu, engkau jauhkan daripadanya dunia dan engkau hadapkan baginya bala. Wa yakunu abdul kafiru, sedangkan hamba yang kafir la yuti'uka, yang tidak mau taat kepadamu, wa yajtari'a alal ma'asiyaka, selalu bersungguh-sungguh melakukan maksiat terhadapmu, tazwi anhul bala wa tabsitu lahud dunya, malah engkau jauhkan daripada mereka bala dan engkau hamparkan untuk mereka untuknya dunia. Maksud bahasa adanya sebagai hanapahnya, hana adil, tentang ya Allah kiban jara ke urang hamba dron yang taat, yang beriman, yang tim lumayang, yang bubur turuh bujur juga. Nabi bala, yang susah pamita rezeki. Sedangkan hamba dron yang kafir, yang aduh bubur maksiat, yang hai tim taat geron, malah ne puji bala, ne pemudah rezeki. Kiban. Ya. Lalu ketika Nabi itu mengadu seperti itu kepada Allah, Allah turunkan wahyu. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, diputran wahyu oleh Allah kepada nabinya, annal ibadali wal balali. Allah. Hamba-hamba lu. Bala lu. Wa kullu yusabbihu bihamdi. Semua bertasbih memujiku, kata Allah. Semua bertasbih memujiku. Hamba-hambaku, bala-balaku, semua bertasbih memujiku, kata Allah. Fayakunul mu'minu alaihi minad dunub. Seorang hamba yang beriman, dia punya dosa, kata Allah. Walaupun iman mudanya tetap na dosa. Fa'auzi anhud dunya wa a'ridu lahul bala fayakunu kaffarata lidunubihi hatta yalqini fajazihi bihasanah. Lalu karena dia punya dosa, maka aku jauhkan daripadanya dunia dan aku hadapkan baginya bala sehingga menjadi kafarat bagi dosa-dosanya. Sehingga nanti dia akan menjumpaiku, lalu aku balas dia dengan kebaikan-kebaikannya. Nyan maksud Allah. Kijut munan katanya Nabi. Kijut munan. Ada urang beriman tetap na dosa. Cuma karena na dosa ini maka aku bidu balayo. Ku puji dunia. Lalu karena aku bibala aku puji dunia, nyan balanya jit ke kafarat dosa. Lungku ampun dosa.
Ban kalung pampun dosa, kuman nanti bangkit jih datang menghadap lung balah kebaikan. Hana lung balah dosa li karena kalung pampun. Tinggal kebaikan yang nak, maka tinggal lung balah kebaikan. Nyan tujuan Allah, kegetanya urang mengiman yang taat, gebi bala, gepususah bak ta cari kehidupan dunia. Nyan tujuan Allah, supaya tidak ada lagi tersisa dosa getanya wate tawo terhadap Allah. Nak baik nali dosa. Sebab menyana dosa teman payah gebalah dosa. Nak abeh mandum dosa ge pampun bantawo kepada Allah tinggal kebaikan tegai dosa kan nanti. Maka tok yang gebalah teman kebaikan. Wa yakunul kafiru lahu sayyi'at, sedangkan orang-orang kafir dia banyak sekali melakukan kejahatan-kejahatan kata Allah. Fa'ubsita lahu fir rizqi fa'azwi anhul bala. Lalu aku curahkan untuknya berbagai macam rezeki dan aku jauhkan daripadanya bala. Orang kafir dong loi bubut salah tetap long bi rezeki wal Allah. Tetap long pujuh daripada bala. Hatta yalkini, sehingga dia mendatangiku, menjumpaiku. Mati sampai mati dia menghadap Allah. Orang kafir sampai mati menghadap Allah, hana gunung bala. Muak malah kaya-kaya. Lalu kata Allah, fa'ajazihi bisayyi'atih, lalu aku balas dia dengan kejahatannya. Jadi hana dosa-dosa orang kafir yang terkafaratkan. Kiyo hana terkafaratkan karena hana merumpok bala, hana merumpok musibah, hana cobaan awaknya yang nak ketenangan. Sehingga wate mati ji tetap manteng dalam keadaan mudosa, letak kesalahan. Maka wate merumpok Allah teman yang gebalah oleh Allah yang kesalahan-kesalahannya. Itu urang kafir. Nah, maka ketika getanya merumpok bala dari Allah, buta sadari le getanya bahwa rencana Allah yang sangat baik untuk kita, yaitu ingin membersihkan kita daripada dosa-dosa yang getanya puput. Maka watena bala gebila Allah butingan aja ku dosa ni. Karena hana mungkin Allah gebutreun bala ke tiroro urang iman kecuali karena dosa. Pasti na dosa ada. Man kuadra tak periksa juga ron masing-masing. Trip nang rupiah. Mana dek? Oh, mana dek kan dapat datang bongli. Dapat li sabuh hadis. Hana mungkin sabuh hadis tapi di mana. Mungkin no mentong kajian katanya malamnya. Tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.